sekolah di 98. Menurut lo sekolah di 98 tuh enak atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Pantasma. What's up Pantasmanians? Jadi di samping gue ini gue nggak tahu ada siapa. Jadi tuh tadi tuh gue lagi jalan-jalan di depan ruang OSIS kan. Nah terus ketemu sama anak ini nih. Gue ngeliat mukanya melas banget gitu kan. Siapa nih ya kan? Gue kasihan ya kan. Dek siapa namanya? Dia nggak jawab gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, bang gue mau podcast bang. Langsung ngajakin podcast gitu kan. Terus akhirnya set akhirnya kita end up di sini guys. Begitu. Nah sebelumnya seperti biasa gue mau dia memperkenalkan diri dulu. Kan tadi belum sempat memperkenalkan diri tuh sama gue tuh. Perkenalkan diri dulu. Background lu apa? Pegang. Ya pulpen lagi. Nama gue Aris. Okay. Dari 11.4. Basic gue ngegame. Basic lu ngegame? Yes. Organisasi di SMA apa? Pramuka. Pramuka. Lu expert nggak di Pramuka? Bisa dibilang ya. Wih, nah ini guys, harusnya kita podcastnya hari Rabu supaya pakai baju Pramuka biar lengkap. Gue mau bertanya-tanya nanti soal Pramuka ya. Lu jelasin dulu nih. Lu selain Pramuka sama hobi ngegame apa lagi? Jalan-jalan paling. Jalan-jalan. Oh, lu anak motor. Ya. Sanori. Oh, bisa jadi. Gue ini kita dapat 3 nih ya. Lu punya pacar? Punya. Oh, dia juga. Kita bisa nanya soal percintaan soal sama dia nih ya. Lu di kelas anak pinter atau biasa aja? Biasa aja. Oke, kalau sebut satu hal yang menggambarkan lu semua, diri lu. Di seluruhnya. Maksudnya di dalam konteks apa ya? Bebas dalam konteks apa aja? Ya nggak ada sih paling. Nggak ada ya? Oh gitu ya. Nama lu Aris tadi ya? Aris. Lu orang mana? Jakarta. Udah makan? Udah. Oh udah. Guys, gue kasihan ya tadi gue ketemu sama dia ya. Sini. Nih, gue mau bertanya nih ya soal apa namanya. Lu pertama kan tadi gue nanya tentang Pramuka nih kan. Ya. Lu kan di sini EXO Pramuka nih ya. Lu kelas 11? Ya. Oh, berarti udah setahun di sini ya. Gue nggak pernah ngeliat lu nih. Selama ini nggak pernah. Tiba-tiba nongol aja ngajak podcast. Oh gitu, Aris nih. Oke, ini angkatan 35 kelas 11 di SMA 98. Ganteng banget lagi. Tapi mukanya kayak orang belum makan anjing. Oke. Lu di SMP ya kan? Di SMP pernah ikut Pramuka juga? Pernah. Menurut lu Pramuka itu apa? Sebuah kegiatan yang sangat mengasihkan sih, bisa mempelajari ilmu yang tidak ada di sekolah maupun yang ada di kelas. Iya, maupun di luar. Oke, tapi kan anak-anak, lu tahu kan anak-anak sini kalau misalnya Pramuka pasti males-males. Iya, betul. Including gua. Ya kan? Karena menurut kita pada Pramuka tuh aneh, kayak apa sih Pramuka capek-capek panas-panasan. Ya. Nah, kenapa lu bisa bilang seru? Apa bedanya? Ya, Pramuka itu ya ekskul yang paling diminati sih enggak. Cuma ya asiknya tuh kayak bisa menambah wawasan lah. Yang bikin lu banget cinta, oh ini ekskul beda nih dari yang lain nih. Gue demen sama yang ini, itu apa tuh? Yang beda Ya dari bisa Pramuka. kita dari yang kita tidak paham cara memasak, terus tali menali, Cheer. terus kerjasama Oh iya, kerjasama sih. Oke. Itu kan bisa bikin tali-tali tuh kan. Berarti bisa menyambung ini dong. Ini nggak apa-apa lewat aja, nggak apa-apa. Berarti kalau kan bisa belajar simbol-simbol kan. Ya. Berarti bisa tuh nyambung apa namanya, kalau orang putus cinta disambung bisa tuh. Itu beda. Itu beda lagi. Beda lagi, Bang. Beda lagi. Kalau putus cinta itu nggak bisa Nggak ada disambungin sampulnya, lagi. itu nggak ada sampulnya. Nggak Beda ada, lagi. Beda lagi itu. Oh, tapi emang kalau Pramuka tuh cakupannya banyak. Ya, Ya kan cakupannya banyak. Ada masak segala macam. ya. Berarti lu emang suka kegiatan outdoor? Ya, dari Pernah ada pengalaman Pramuka nggak lu? Kayak camping lah, apa ngapain? Ikut ada. lomba? Ada Camping sih paling. camping. Nah, lu
camping tuh gua males ya. Paling males gua camping. Kenapa? Airnya dingin kalau mandi. Nggak bisa gua. Kalau wudhu juga kan dingin tuh. Kenapa lu suka camping? Ya karena itu bisa menambah wawasan juga, dari camping juga kita bisa menambah ilmu dari camping lah. Oke. Sekarang gue udah tahu konteksnya nih ya. Gue tahu kita bakal podcast apa. Ya kan, gue tahu nih sekarang nih. Tapi bukan tentang pramuka ya kan. Ya. Kan kita anak sekolah 98 nih kan. Ya betul. Ini. Kita anak 98. Gue mau bertanya dulu sebelumnya. Lu lebih suka belajar di luar atau belajar di dalam? Maksudnya belajar di luar tuh kayak non akademik ya. Kayak pramuka, kamera-kameraan, atau non akademik lah, olahraga segala macam, atau belajar akademik, belajar fisika segala macam. Kalau gue sih belajar non akademik ya. Kenapa? Kalau belajar di akademik tuh agak susah lah. Susahnya tuh kayak materinya sama yang lainnya lah. Kayak akar-akaran, terus pangkat-pangkatan lah. Itu menurut lo itu lebih nggak berguna daripada non akademik? Iya, kalau non akademik tuh lebih kayak Bisa mengekspor lah. Mengeksplor, bisa diaplikasikan di kehidupan Iya. nyata. Bisa kita merancangkan sendiri lah. Oh iya kan, kalau misalnya di fisika nih kan, itu kan ada apa namanya pertanyaannya, kayak kita ngitungin apa namanya, misalnya pohon apel jatuh ke tanah, itu kecepatan gravitasinya berapa. Nah kalau di pramuka itu kan beneran ke hutan kan, ada buah jatuh, itu dihitung nggak? Enggak. Kagak kan. Lah terus apa hubungannya anjing? Gitu ya. Jadi lu lebih suka ilmu yang bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Iya. Daripada kita belajar capek-capek nih, terus akhirnya buat apa juga kan? Iya. Cuman buat nilai doang. Iya. Nah, pandangan lu tentang nilai atau sistem pendidikan lah gimana? Ya sistem pendidikannya ya terlalu nekanin banget sih untuk di kurikulum sekarang lah. Oh iya, gua nggak lepas nih, lu kelas 11 ya? Iya. Kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Nah, lu gimana tuh, menurut lu berat atau enggak? Ya dari kurikulum ini yang sekarang ya lumayan berat lah. Kenapa berat? Ya karena ditekanin lah. Kayak ada project, terus belajarnya juga semakin teratur lah. Teraturnya tuh kayak misal harus ada jam pulang, malah ditambahin pelajaran yang lain. Kayak PM gitu. Iya. Penambahan materi. Iya. Udah pusing tuh. Nah itu. Nah, tapi kan kurikulum Merdeka dulu pas kelas 10 lu pulang cepet. Bukannya justru malah enak? Sama aja. Sama aja. Iya. Pusing-pusing juga materi, gak ada yang berubah. Materinya juga ya gitu. Nah, apa sih namanya? Lu kalau misalnya boleh milih nih, lu mau ikut kurikulum angkatan gua, Kurtilas, atau kurikulum Merdeka? Kalau gue lihat sih lebih enakan Kurtilas dibanding kurikulum Merdeka, karena kalau Kurtilas itu kayak kita bebas memilih apa aja, terus nggak ada project juga, terus ya pulang sih sama aja dibanding. Sekarang udah sama. Iya. Ya itu doang sih. Tapi kalau menurut gua tuh lebih enak kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena ada project, gua kan malas belajar, tuh lebih baik gua project daripada belajar. Ya. Tapi ya kalau project pasti ini gede kan pengeluarannya kan. Ya lumayan. Expenditure lu gede. Pengeluaran lu ya kan. Betul. Nah, kemarin ada gua dengar tuh pas project puncak apa namanya kemarin? P5 Pancasila. Nah itu P5 itulah pokoknya. Itu ada yang gue denger tuh anak kelas 10 kelas 11 yang sampai nyewa baju adat yang jutaan tuh. Itu beneran tuh kayak gitu tuh? Ya ada juga. Ya dari kelasan gue ada nyewa gitu tuh. Nyewa. Itu wajib nggak sih sebenarnya kayak gitu? Sebenarnya kalau itu ya karena di project tersebut disuruhkan memakai baju adat, ya kita dari satu kelas itu nggak ada yang punya, ya jalan satu-satunya cuma meminjam. Minjam, nyewa ya, Iya. mau nggak mau nyewa. Betul. Anjir lah. Tapi tergantung ekonomi juga sih. Kalau misalnya lu punya duit banyak ya, lu Ya, orang kaya betul. ya boleh lu mau nyewa yang mahal mah. Ya. Lu kemarin adat apa?
Jawa Tengah. Jateng. Lu orang Jawa? Jawa juga ya guys. Kita berdua orang Jawa nih ya. Oke, ini kita udah masuk nih kan kita pembahasan tentang sistem pendidikan. Sekolah di 98. Menurut lu sekolah di 98 tuh enak atau enggak? Ya, Udah 2 tahun lu nih. ya gue sekolah di 98 ya lumayan enak. Kenapa enaknya? Ya fasilitasnya sih lumayan. Oke, secara Oke. fasilitas. Itu secara eksternal ya fasilitas ya. Nah, Internal, internalnya itu kayak pengajar gurunya lah, gimana cara ngajarnya lah. ya kalau cara mengajar gurunya sih berbeda-beda dari Jelas. ya Dari masing-masing gurunya. ya betul. Guru favorit lu siapa? Dari kelas 10 ya gua milih Bu Evi Dwi Gandini sama Pak Gatot, Pak Gatot. Iya. Bu Evi itu guru ekonomi. guru ekonomi. Ya. Guru ekonomi. Oh, gue nggak pernah diajar. Gue nggak ada ekonomi di kelas gue. Adanya geografi gue. Lintas minatnya. Kalau Pak Gatot jelas. Beliau Ya. tuh guru olahraga. Gue nggak. Kalau Pak Gatot enak sih. Ya, Tapi kalau betul. Bu Evi gue belum pernah tuh. Lu kenapa ini suka sama Bu Evi yang ngajar? Cara mengajarnya sangat enak. Terus ada canda tawaan, nggak terlalu ditekan. Kayak misal masih pada makan di kelas, masih dikasih kesempatan buat makan, dikasih buat makan lah, Oh, jadi nggak istilahnya belajarnya tuh nggak ditekan nggak lah. ditekan ya. Kayak bebas tapi ilmunya dapet. Betul. Nggak gamblang. Gua nggak mau nanya, pertanyaan bahaya. Kalau guru yang paling lu gak suka ntar kan Ya. aneh, nggak kacau. Tapi menurut lu dari seluruh guru yang pernah ngajar lu ya, bukan guru yang nggak pernah ngajar lu, dari Ya. seluruh guru-guru yang pernah ngajar di kelas lu, Hmm. yang lu rasain lah, itu rata-rata kalau lu hitung 1 sampai 10 rata-rata enaknya berapa? Ratingnya 7,5. 7,5. Banyak enaknya atau banyak enggaknya? Standar lah. Oh, standar ya. Ah. Karena ini penilaian lu pribadi ya. Iya, Itu betul. sama-sama penilaian teman-teman lu ya. Ya. Kalau temen lu yang pintar mungkin bilangnya 10/10 karena dia Iya, ngerti ya betul. kan? Ya gitulah. Nih itu apa sih namanya? Emang sih kalau kita ngomongin soal suka nggak suka itu subjektif. Ya. Nah, lu kan apa namanya tadi? Gua nyenggol tentang setelah pramuka apa? Game. Iya. Lu nge-game juga kan? Iya. Saya main. Lu main game apa? Mobile Legend, Mobile Legend, PUBG. Ya, CODM. Oh, kayak main CODM guys, gue dulu main COD juga. Pas itu terakhir pertama rilis sebelum corona kan? Iya. Sebelum banget corona ya? Iya. Gua kelas 8 berarti lu kelas 7, pas lu kelas 7 ya rilis Iya. di Indonesia ya? Betul. Nah, itu seru banget, guys. Apa sih CODM tuh? Gue pertama kali, gue nggak pernah download yang PC sih, nggak pernah mainin yang PC kayak COD apa sih Call of Duty segala macam. Tapi gue pertama nyoba CODM tuh seru. Ya. Kayak PUBG gitu kan. Iya. Lu kalau gue udah ganti HP gue main lagi dah. Kita Iya. mabar dah. Lu game favorit lu apa? Kalau untuk sekarang ML. ML. Kenapa ML? Lu dari dulu tuh kan udah dari SD kan, dari zaman SD gitu. Iya. Itu kenapa nggak mati-mati? Kenapa lu demen ML? Ya karena game itu ya lumayan mengasihkan lah. Kan cuma gitu-gitu doang mainnya kan. Ya tapi dari playernya tuh lumayan asik lah. Ya ada yang toksik, ada yang ini. Kalau main game toxic. Gimana tuh? Ya lumayan lah. Enak. Ya kalau dapat temu tim yang toxic plus yang nggak toxic tuh lebih menyenangkan lah. Oke, kita flashback nih. Nggak bahas ML, nggak bahas PUBG, nggak bahas CODM. Lu Oke. pernah main COC? Pernah. Anjir, lu game apa lagi? CR Clash Royale. Pernah. Nah. Terus Subaya Sub pernah. Oke. Ini game-game kotak-kotak apa namanya? Minecraft. Pernah. Anjir, dia main game mulu ya, guys. Nah, itu lu kalau misalnya apa sih namanya? Suruh milih
Jangan deh, jangan. Gue mau bertanya ini deh, sangkut pautnya Apa? deh. Menurut lu game ini tuh ada dampaknya nggak sama pelajar? Kalau dampak sih ada. Dampaknya tuh kayak waktu untuk belajar sama ya waktu buat belajar sama di rumah sih. Kok jadi kayak itu negatif atau positif tuh? Kalau bagi gue sih negatif. Negatif. Tapi penting nggak game itu buat seorang pelajar? Game itu sebenarnya bukan soal penting atau enggak. Game itu buat merilekskan buat kita, kayak kita udah belajar terus kita udah capek belajar ya kita refreshing dengan main game. Oh, oke. Ada berarti ada ada esensinya di situ ya buat Ya, hiburan. betul. Hiburan. Oh, kalau misalnya kita lempeng terus belajar ya kan? Kita nggak kita Ya, betul. lu menurut lu ya ini efektif nggak jam belajar sekolah nih? Kita berangkat di 98 jam berapa? 6:30. Setengah 7 itu masuk ya bel Ya. 6.30 ya setengah 7. Hmm. Terus istirahat jam berapa istirahat pertama? 10 Sampai jam 10:20. itu sekitar 20 menit ya? Ya. 20 menit ya kan? Nah, itu cukup nggak 20 menit itu istirahat? Ya, kalau buat saya sih lumayan dapat lah. Dapat. Enggak cukup atau enggak? Cukup Jangan itu. lumayan. Cukup. Karena kantinnya tuh kan suka rame. Sebelum jam istirahat, pas istirahat kadang suka rame, terus buat makannya juga waktunya juga berkurang lagi. Nah, itu kan menurut lu nih ya. Ya. Menurut lu kan cukup ya, tapi banyak nih hasil riset gua nanya-nanya ke orang-orang sini waktu gua jadi masih jadi OSIS ya. Ya. Gua nanya-nanya menurut lu jam istirahat cukup atau enggak? Gua kan mau komplain kan. Nambah. Ya kan? Itu kata orang-orang tuh kagak, 20 menit kagak cukup. Lu kelas lu di lantai berapa? Untuk kelas gua di lantai 2. Kalau dulu lantai 3 ya? Iya. Nah, lu dari lantai 3, lantai 2 ke bawah aja udah ngos-ngosan capek kan? Iya. Belum ngantri. Betul. Ya kan? Nah, lu kalau mau makan 20 menit ngantri, anggaplah 5 menit buat Ya. ngantri, 10 menit enggak 5 menit lagi buat nungguin kalau misal lu nungguin teteh nyiapin Ya. atau mie 5 menit Betul. kan. Kalau Ya. enggak yang instan deh. Yang langsung disiapin biasanya nasi goreng. Anggaplah lu Ya. makan 10 menit, 15 Ya, menit betul. udah habis 5 menit. Hmm. Nah, 5 menit lagi lu buat balik ke kelas. Itu kagak cukup. Karena kan orang-orang sini kan ada yang sambil belajar. Yang muslim biasanya sholat duha, Ya. belum makan. Nah, terus ada juga orang-orang tuh yang masih belajar, masih ngerjain tugas, masih ditahan sama gurunya. 20 menit itu kagak cukup. Ya. Jadi menurut lu cukup atau kagak? Ya, kalau buat Kalau buat lu sendiri cukup masih? ya masih cukup. Masih cukup. Oke. Jadi waktu itu sempet dipikirin tuh apa namanya mau diperpanjang istirahatnya jadi 30 menit. Tapi karena ada perubahan lagi pas kelas 11 gua naik kelas 11 kagak bisa. Nah, terus istirahat kedua Jam 12. jam 12-an itu berapa menit tuh? 20 juga? 25 lah 20-25an. Soalnya Iya. kita ada ibadah sholat zuhur Iya. ya, yang muslim ya. kejeda. Ya kan? Kejeda. Nah, itu juga kagak cukup ya kan. Ya, Kita berarti total istirahat udah 2. 45 menit lah ya. Ya. Anggaplah 50 menit, Ya. 50 menit. 50 menit kita istirahat, sisanya kita belajar. Ya, betul. Pulang jam Jam 3. jam 3. Ya. Jam 3 dari jam 6.30 sampai jam 3. Ya. Belum ada ekskul. Ya, betul. Belum kalau misalnya ada susulan atau segala macam kan. Ya, Bisa itu. guru-guru, kamu ngerjain tugas ini dulu ya, kamu belum selesai, kamu kerjain dulu baru pulang. Ya, Biasanya gitu, betul. lu pernah Ya. gitu nggak? Kalau gua pernah Ditahan dulu kan. ya di kelas 10. Nah, terus belum ada kerja kelompok. Betul. Nah, terus kita pulang dah. Enggak, anggaplah kita pulangnya jam 4 Ya. karena kita ekskul ya kan. Ya, betul. Paling lama biasanya ekskul jam berapa sih? Jam 5 ya? Ya, jam 5 itu udah harus pulang. Udah harus pulang berarti Ya. anggaplah kita pulang jam 5. Ya. Jam 5 lu sampai rumah ngerjain PR enggak? Enggak, gua kerjain di sekolah. Lu ngerjain di sekolah. Ya. Berarti lu sama kayak gua, tapi teman-teman gua tuh ada yang les. Itu ditambah lagi kan? Ya, Kita betul. les. Terus habis itu ngerjain PR di rumah. Nah, Terus ada juga yang ikut les private. Itu ada beneran ada temen gua. Habis Ya. udah les, pulangnya les lagi private Nah. di rumah. Ya kan? Nah, belum
mereka tuh ngerjain PR. Hmm. Bisa-bisa jam 9 baru kelar ngapa-ngapain tuh. Ya. Kan? Belum mandinya segala Betul. macam. Kita istirahat buat tidur doang anjir. Iya. Jadi buat main game tuh sebenarnya kita tuh nggak ada waktu kalau Iya. hal normal nih ya, hal yang bikin kita ambis, bikin pinter tuh kita nggak ada waktu buat main game. Iya betul. Nah menurut lu tuh jam belajar kita tuh kebanyakan nggak? Ya kalau buat gua sih lumayan lah, lumayan banyak. Efektif nggak tuh? Ya mau nggak mau Harus kita dimaksimalkan, jalanin ya. Iya kan? Harus Iya. dijalanin ya. Iya. Berat sih. Kita harus merenung dulu nih, Cok. Kita capek anjir. Walaupun gua nggak ngapa-ngapain sih, gua bolos doang kerjaannya. tapi capek. Kita Lumayan. belajar terus. Udah gitu ntar kita kuliah ya. Iya betul. Masih lanjut lagi kan. Boro-boro kita pulang jam 3 pinter kagak, isinya goblok doang. Iya. Pinter 1-2 orang doang. Iya. Lu capek nggak? Ya lumayan. Kata-kata dulu buat mereka. Ya untuk semua yang masih sekolah kayak gua, tetap semangat, jangan pantang menyerah, harus jalanin semua karena hidup itu memang berat buat kita. Oke. Sekian. Asik. Hidup itu memang berat ya. Jadi kita harus Ya, jalanin aja. betul. Jalanin aja. Ini udah nih. Udah. Oh, oke. Nih guys, seperti biasa kita podcast ringan sama Bang Aris. Gue baru ketemu tapi beliau tuh merupakan sosok yang yang cukup rebel, yang memberontak sedikit, nggak suka belajar capek-capek, masih ada game-gamenya dikit ya. Ntar kalau misalnya gue ada waktu, gue download ML lah, kita mabar. Tapi kayaknya enggak sih, gue nggak bisa main ML, gue dibully dulu gara-gara nggak bisa main ML. Itu ya, ingat kata-kata Bang Aris apa? Ya, Jalanin aja. Terus udah nih kita tutup nih. Lu mau tutup nggak? Kata-kata lagi, kata-kata terakhir. ya gak ada sih. Nggak ada, goblok banget. Oke guys, mungkin sekian video podcast ringkas dari kami. Semoga bermanfaat nih ya. Semoga banyak orang-orang yang istilahnya bisa memberikan keluh kesah mereka di podcast ini, kayak Bang Aris yang tadi nih tiba-tiba ngajak podcast yang kita nggak kenal sebenarnya. Ini anak mana lah gitu kan, orang Jawa lagi sama kayak gua ya kan. Kita ketemu dan akhirnya kita podcast. Beliau habis curhat nih kan ya. Bermanfaat nggak kira-kira podcast ini? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Semoga kalian bisa metik manfaatnya. Kalau kalau nggak ada manfaatnya ya udah kalian close, kalian dislike aja, nggak apa-apa, nggak ada ruginya juga buat gua. Oke. Terakhir, forget about reality and welcome to my Pantas Mawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.